Assalamualaikum teman-teman. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Jadi, secara historis, bangsa Arab pra-Islam disebut juga Arab Jahiliyah atau yang sering kita sebut dengan zaman kebodohan. Nah, pada masa ini masyarakat itu belum mengenal peradaban, bodoh, dan tidak bisa baca tulis. Namun, bukan berarti seluruh masyarakat Arab itu tidak mampu untuk baca tulis. Karena ada juga dari beberapa sahabat Nabi yang diketahui memiliki keterampilan menulis sekaligus membaca sebelum mereka masuk Islam, yaitu seperti Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu karakteristik tabiat bangsa Arab yang dapat mempengaruhi peradaban Islam. Jadi bangsa Arab itu sangat cinta dan setia terhadap adat dan budaya kabilahnya masing-masing. Masyarakat Arab masa jahiliyah adalah masyarakat yang berakhlak buruk, yaitu seperti suka mabuk-mabukan atau minum khamar, suka memandang rendah derajat manusia, bahkan wanita diperjualbelikan pada saat itu, dan bahkan bayi-bayi perempuan yang baru lahir pun dibunuh. Dan suka merampok, berjudi, serakah, menyembah patung-patung berhala, dan suka berperang antar kabilah karena perkara yang sepele. Nah, selanjutnya agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi ada 4 agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama itu agama Yahudi. Jadi masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab itu pertama kali eksis di daerah Yaman lewat perantara penjual jerami bernama As'ad bin Abi Karb. Nah, yang kedua itu agama Nasrani. Jadi masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab itu melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Nah, selanjutnya itu agama Syabi'ah. Jadi menurut berbagai literatur dan penelusuran berbagai peninggalannya di Irak, jadi agama Syabi'ah ini menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Nah, jadi yang terakhir itu ialah agama Majusi. Jadi agama Majusi ini dipeluk oleh elit-elit politik Yaman pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap bangsa Yaman. Nah, jadi selanjutnya itu strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi ada 4 strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, yang pertama itu dakwah secara rahasia, dan yang kedua itu dakwah secara terang-terangan, lalu yang ketiga itu hijrah pertama dalam Islam, dan yang terakhir itu hijrah Rasulullah ke Taif. Nah, selanjutnya itu strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi ada 4 strategi dakwah Rasulullah di Madinah yang hingga akhirnya membawa keberhasilan. Nah, yang pertama itu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Lalu yang kedua melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Dan yang ketiga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang terakhir membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Nah, selanjutnya itu alasan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada 4 alasan. Yang pertama itu adanya siksaan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Dan yang kedua itu adanya serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah. Dan yang ketiga itu kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah. Dan yang terakhir itu adanya baiat dari kaum Ansor. Nah, selanjutnya, mengapa sih Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Nah, jadi Rasulullah itu menetapkan Madinah sebagai negeri untuk kaum Islam merupakan pilihan berdasarkan wahyu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Aku pernah bermimpi berhijrah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Hajar. Namun ternyata daerah itu ialah Yasrib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.